Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Somet, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik dan bahagia ya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya, diberi kesehatan, kemudahan, kekuatan untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan nanti. Dan semoga kita masih bisa bertemu di Ramadan tahun selanjutnya. Oke Somet, ngomong-ngomong soal Ramadan, kira-kira pengen gak sih Somet semua ngejalanin Ramadan itu dengan tenang, dengan bahagia? Pasti mau ya, siapa sih yang gak mau menjalankan ibadah dengan tenang? Nah, rutinitas orang-orang untuk dapat hidup bahagia itu bermacam-macam loh. Mungkin ada beberapa dari mereka yang lagi fokus mengejar cita-citanya. Tapi, apakah yang mereka jalani itu benar-benar dapat membuat mereka bahagia? Belum tentu ya Somet. Oke deh, aku mau kasih tahu nih. Ada loh prinsip hidup bahagia yang ngebantu kamu biar nggak jenuh menghadapi rutinitas sehari-hari. Biasanya ya, kalau aku pribadi ya mungkin kalau misalnya kita menjalankan hari-hari dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, kadang tuh merasa jenuh gitu, ngerasa bosen kok gini-gini aja ya gitu. Nah, ternyata ada loh prinsip untuk hidup bahagia. Ada yang namanya ikigai. Nah, teman-teman pernah dengar nggak apa sih itu ikigai? Oke, ngomongin soal ikigai sendiri, prinsip ini diambil dari bahasa Jepang yang artinya alasan untuk hidup. Nah, secara filosofis, ikigai adalah sebuah prinsip yang membantu hidup kamu lebih bermakna, bermanfaat, dan seimbang meraih makna dan kebahagiaan sejati dalam hidup kamu. Jadi bisa dibilang ikigai itu adalah suatu cara buat kamu lebih termotivasi dalam ngelakuin hal yang kamu jalanin dan membantu kamu nemuin makna dari hal tersebut. Oke, pengen gak kalian punya ikigai itu dalam hidup kalian? Pasti pengen ya. Emang banyak sih filosofi yang mengatakan hidup bahagia itu dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini. Tapi kenapa sih kita harus pakai ikigai? Kenapa nggak yang lain aja? Nah, selain ngebantu kamu buat nyari makna hidup, ternyata ikigai memiliki dampak lain buat diri kita loh. Yaitu salah satunya saat kamu berhasil ngejalanin prinsip hidup ikigai, kamu akan menjadi pribadi yang lebih produktif dalam kesehariannya. Produktif dan sibuk itu beda ya teman-teman. Aku udah pernah bahas di potensi sebelumnya. Kalau kalian belum ngedengerin, coba deh disimak videonya. Perbedaan orang sibuk dengan orang produktif. Oke, kita balik lagi ke topik. Kok bisa sih gitu? Kenapa? Karena orang yang punya prinsip ikigai itu udah nemuin makna hidup yang ia punya, yang akhirnya berdampak dengan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan suatu hal. Jadi semua yang dia kerjakan itu produktif. Produktif itu ada tujuan, ada goalsnya. Dia mau mencapai apa untuk diri dia, seperti itu. Alhasil, pekerjaan mereka akan lebih efisien dan cepat selesai. Ikigai juga membuat seseorang memiliki etos kerja yang baik, karena mereka yakin bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu memiliki dampak yang baik untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul gak? Oke, aku mau kasih tahu juga nih sama teman-teman di sini. Cara untuk menemukan ikigai. Nah, pasti kalian setelah dengar beberapa manfaat dari ikigai, mungkin beberapa dari kalian ada yang tertarik buat mencoba untuk nyobain prinsip hidup bahagia ini. Tapi sebenarnya gimana sih caranya ngejalanin ikigai ini? Ribet gak sih? Nah, langsung aja nih aku mau kasih tahu. Yang pertama itu ada mission, ada misi. Nah, yang pertama ini diartikan ketika kamu berada dalam fase ngelakuin suatu hal yang kamu suka dan hal tersebut bermanfaat bagi orang lain. Tapi di sini kamu itu nggak dibayar. Jadi kamu ngelakuin sesuatu yang kamu suka dan kamu
tidak dibayar. Misalnya kamu jadi relawan buat turun langsung ke daerah yang kena musibah bencana alam. Nah, di sini tuh kamu ngelakuin hal yang kamu suka dan bermanfaat buat banyak orang. Karena mungkin dengan hal tersebut kamu bisa menemukan sumber kesenangan bagi diri kamu. Tapi ia tidak dibayar, yaitu ya yang tadi. Yang kedua, vocation. Nah, kalau yang kedua ini, kamu ngelakuin sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan kamu dibayar buat ngelakuin hal tersebut. Bedanya sama yang pertama, di sini kamu ngelakuin hal yang gak kamu sukai sebenarnya dan kamu gak menguasai di bidang tersebut. Contohnya, kamu diminta orang tua kamu kerja di kantor mereka. Nah, di sini tentu kamu melakukan sesuatu itu untuk orang tua kan. Ini sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan kamu dibayar, tapi bedanya kamu tidak menyukai hal tersebut. Yang ketiga, ada namanya profession. Nah, yang ketiga ini kamu ngelakuin hal yang kamu kuasai dan kamu dibayar untuk ngelakuin hal tersebut. Tapi di sini kamu melakukan sesuatu yang gak kamu sukai. Beda ya, kuasai dan suka. Kalau kuasa itu dia bisa, tapi dia nggak suka. Contohnya, misalnya kamu bekerja di perusahaan A gitu, terus kamu ditempatkan di bidang IT. Nah, kamu menguasai bidang IT tersebut, tapi tidak menyukai hal tersebut, dan tentu kamu dibayar. Tapi sebetulnya kamu nggak menyukai bidang tersebut karena terpaksa untuk menyambung hidup. Yang keempat nih, ada yang namanya passion. Nah, somet, yang keempat ini, passion itu apa sih? Di fase yang keempat ini, kamu ngelakuin hal yang kamu sukai dan kuasai. Di sini kamu benar-benar ngelakuin apa yang sebenarnya kamu pengen, tapi mungkin gak mendapatkan bayaran yang sesuai. Dan pekerjaan kamu ini dirasa kurang memberi manfaat bagi orang lain. Nah, aku bakal ngasih contoh deh buat kamu biar gak bingung. Misalnya, kamu tuh seneng banget main bola. Kamu kalau pas main bola, pasti ngegolin terus. Pokoknya udah kayak Ronaldo deh. Dan kamu merasa kemampuan kamu ini lebih hebat dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, ini yang dinamakan passion, dimana kamu ngejalin sesuatu yang kamu suka dan kamu ahli di bidang tersebut gitu. Sebenarnya nggak perlu ahli teman-teman, yang penting teman-teman sukai, teman-teman cintai hal tersebut. Lama kelamaan kalau misalnya kita udah suka, udah cinta, lama kelamaan pun kita akan ahli di bidang tersebut gitu. Nah, terus gimana sih cara mencapai keempat aspek ikigai tadi? Pasti teman-teman bertanya-tanya kan. Yang pertama, temukan suatu tujuan yang berarti dan kamu yakini. Tujuan itu penting banget loh. Kenapa penting? Karena supaya kamu jadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Yang kedua itu, yuk berhenti kebanyakan mikir, mulailah ngelakuin sesuatu. Karena kalau misalnya kita mikir terus, kira-kira aku bisa nggak ya? Kira-kira hal apa ya yang harus aku lakuin? Nah, kita nggak akan pernah tahu teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu somet. Yang ketiga, coba ngobrol dengan orang yang punya passion sama kayak kamu. Misalnya, kamu sukanya masak nih, ya udah cari teman yang emang suka masak juga. Nah, di situ kan pasti bakal nyambung apa yang akan kalian omongin gitu. Yang kelima, sadar kalau rintangan itu adalah suatu hal yang wajar. It's okay, soulmate, tenang aja. Kita itu hidup pasti selalu ada rintangan, selalu ada masalah, selalu ada cobaan. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut, jalanin aja dulu. Jalanin, lakukan, hadapi kalau misalnya ada rintangan, karena rintangan itu adalah suatu hal yang wajar. Oke soulmate, silahkan pilih passion kalian itu apa. Boleh sharing-sharing juga ya di kolom komentar. Tulis di bawah kalian itu sukanya apa, hal apa yang kalian sukai dan kalian ahli di bidang tersebut.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. I'll see you guys.